Adapun SKL ini dikeluarkan BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang ditetapkan oleh Presiden kelima NKRI Megawati Soekarno Putri. Pemerintah akan mengejar aset piutang dana BLBI yang nilainya mencapai hampir 110 triliun rupiah. Dan lagi-lagi kawan-kawan, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ternyata banyak kasus korupsi yang terungkap yang sebenarnya telah terbengkalai cukup lama justru dikuliti habis di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden kita yang baru yang memang kalau kata Pak Presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kepemimpinan saya itu memang memperingati atau memberikan ultimatum kepada koruptor agar tobat dan mengembalikan aset-aset yang telah dicuri kepada negara, atau dalam kata sederhananya adalah menyerahkan diri. Lalu bagaimana Pak Presiden yang tidak mau menyerahkan diri dan berkelit dari hukum NKRI? Tentu saja, tindakan Pak Presiden Prabowo Subianto akan sangat-sangat tegas sesuai janji kampanyenya. Pak Prabowo akan terus menggencarkan perang melawan korupsi karena itulah musuh negara yang nyata. Lalu, tiba-tiba menyeruaklah sebuah kasus-kasus yang sebenarnya sangat lama, bahkan ada kasus yang sangat-sangat legendaris sekali rekan-rekan. Apalagi kalau bukan kasus mega skandal korupsi BLBI yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Selain daripada itu, ada kasus IKTP, Formula E, kelebihan anggaran, dan lain-lain. Iya, memang sebenarnya ini berita kurang diperhatikan. Namun, ini sangat-sangat krusial, di mana ternyata keluarga Bung Karno pun telah memberikan statement bahwa kita tidak keberatan jika Megawati menjadi tersangka atau diperiksa KPK. Bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak kawan-kawan. Kesediaan keluarga besar Bung Karno yang menyambut baik rencana pemberantasan korupsi KPK untuk segera memeriksa Megawati Soekarno Putri berkaitan dengan penerbitan surat keterangan lunas atau SKL yang diberikan kepada sejumlah obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. SKL tersebut dikeluarkan Badan Penyihatan Perbankan Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Tentu saja ini sangat meringankan kepada para debitur dan sangat-sangat melukai hati rakyat Indonesia. Inpres ini kemudian dengan nama Release and Discharge. Jangan ada perlakuan khusus atau tebang pilih kasus mega korupsi yang merugikan keuangan negara, ujar Rahmawati Soekarno Putri yang merupakan adik Megawati. Nah, ini sudah ada statement resmi dari keluarga Bung Karno, dari adik langsung Megawati yang mengatakan jangan ada tebang pilih dalam penyelesaian kasus apapun, dan tentu saja kita sebagai rakyat sipil sangat-sangat setuju sekali rekan-rekanku sekalian. Kemudian, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem pada saat itu menilai sudah sepatutnya Megawati bertanggung jawab atas kebijakan yang membuat negara rugi ratusan triliun rupiah sampai hari ini, atau dengan kata lain, dosa tersebut memang dosa lama, namun kerugiannya masih terasa sampai detik ini, sampai detik yang kita lalui bersama rekan-rekanku sekalian. Perlindungan yang diberikan Mega kepada sejumlah obligor BLBI ketika itu diduga keras berdasarkan kepentingan yang sempit tanpa memperhatikan keuangan negara yang pada saat itu tengah lumayan ancur-ancuran. Kemudian, Rahmawati dalam perbincangan dengan redaksi mengatakan pada saat itu dirinya mengecam kebijakan yang merugikan negara tersebut. Satu hal yang disesalkan Rahma ketika berada di puncak kekuasaan, Mega tampaknya
bersedia dijadikan kendaraan kelompok kepentingan yang ingin merampok negara dengan menggunakan topeng atau boneka Soekarno. Tentu saja ini sangat-sangat disayangkan. Kemudian pada saat itu Rahmawati mengatakan dalam sebuah perbincangan, sejak awal dirinya memang mengecam kebijakan yang merugikan negara tersebut. Satu, yang disesalkan Rahma, ketika berada dalam puncak kekuasaannya, Mega tampaknya bersedia dijadikan kendaraan kelompok kepentingan yang ingin merampok negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan menggunakan topeng atau boneka Soekarno. Dan ini benar-benar sangat miris sekali, mengingat Bung Karno adalah sang proklamator, sang pahlawan kita semua, serta tokoh yang sangat dihormati di Republik Indonesia. Karena kasus BLBI itu, negara dirugikan ratusan triliun selama bertahun-tahun. Mega harus bertanggung jawab, ujarnya. Kalau Mega harus menjadi tersangka demi keadilan, Rahmawati mengatakan pada saat itu dirinya sangat menerima, walaupun sebenarnya itu adalah pukulan besar bagi keluarga Bung Karno. R dan D secara teknis merupakan perlakuan istimewa yang diberikan pemerintahan Megawati Soekarno Putri kepada para obligor penggemplang BLBI. Mereka diperbolehkan mengembalikan cicilan dengan potongan sebesar 16-36%. Selain itu, ternyata Megawati disinyalir melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, terutama pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana. Selain itu, R dan D juga melanggar TAP MPR huruf C tentang ekonomi dan keuangan yang menegaskan pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam penyimpangan kasus BLBI. Kemudian, menurut Rahma, R dan D untuk pengemplang BLBI itu adalah salah satu 12 dosa besar Megawati saat berkuasa. Bahkan sambungnya, manuver Mega merebut kekuasaan dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan mega skandal tersendiri yang menurutnya kelak harus diadili. Jadi bagaimana nih rekan-rekan pendapatnya tentang kasus korupsi BLBI ini yang ternyata sudah sebenarnya dibahas sejak lama, bahkan oleh adiknya sendiri sudah dikritik dengan tajam. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2002 ketika dirinya menjabat sebagai presiden. Impres tersebut menjadi payung hukum diterbitkannya Surat Keterangan Lunas atau SKL oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional kepada para obligor BLBI yang belum melunasi utang kepada negara. Diketahui ada 5 pihak yang menerima SKL dari BPPN. Pertama, Syamsul Nur Salim melalui Bank Dagang Nasional Indonesia atau Bank BDNI yang masih memiliki utang BLBI sebesar 4,8 triliun rupiah. Ia baru membayar kewajiban utang sebesar 1,1 triliun rupiah melalui penyerahan aset. Syamsul Nur Salim sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi SKL BLBI, namun berhasil lolos dari jerat pidana. Kedua, Anthony Salim melalui Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang menerima pinjaman BLBI dengan jumlah seluruhnya 53 triliun rupiah. Ketiga, Bob Hasan melalui PT Bank Umum Nasional dengan kucuran BLBI sebesar 12 triliun rupiah. Keempat, Sudwi Katmono melalui Bank Surya dengan nilai utang BLBI 1,89 triliun rupiah. Terakhir, Ibrahim Risyad melalui Bank Risyad Salim Internasional atau Bank RSI menerima utang BLBI sebesar 664 miliar rupiah. Hutang-hutang yang harusnya dibayarkan oleh para penerima dana BLBI seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kalau hutangnya diampuni begitu saja, yang kaya semakin kaya, wong cilik tetap hidup susah. Jangan mimpi bisa punya pekerjaan layak, karena PDIP cuma peduli dengan konglomerat kaya raya, bukan rakyat kecil.
Adapun SKL ini dikeluarkan BPPN berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 yang ditetapkan oleh Presiden kelima NKRI Megawati Soekarno Putri. Masyarakat kini menunggu hasil kinerja KPK guna mengungkap kasus yang sempat buntu ditangani oleh Kejaksaan Agung ini. Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa lalu resmi menetapkan mantan Kepala Badan Penyiaran Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi tersangka kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah. Koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama merangkum kronologis kasus korupsi. 3,7 triliun rupiah. Itulah nilai kerugian negara yang disebabkan oleh penerbitan SKL terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia yang disampaikan oleh KPK dalam jumpa persnya pada hari Selasa lalu. Menurut KPK, kasus ini bermula pada tahun 2002 saat Syafruddin selaku Kepala BPN mengusulkan SKL untuk Samsul Nur Salim yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Usulan ini membuat proses hukum atau litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh Samsul sebesar 4,8 triliun rupiah. Hasilnya, restrukturisasi aset Samsul Nur Salim ditetapkan menjadi sebesar 1,1 triliun rupiah, sedangkan yang 3,7 triliun rupiah lagi tidak lagi diproses. Adapun SKL ini dikeluarkan BPPN berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 yang ditetapkan oleh Presiden kelima NKRI Megawati Soekarno Putri. Masyarakat kini menunggu hasil kinerja KPK guna mengungkap kasus yang sempat buntu ditangani oleh Kejaksaan Agung ini. Arya Dita Utama, Jakarta. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Fitra mengimbau KPK agar menuntaskan kasus BLBI. Selain Syafruddin Temenggung, Fitra juga meminta KPK untuk segera mengusut 5 obligor besar lain yang belum melunasi utang. 1. Bank BCA yaitu obligornya Salim Group yang utangnya sebesar 52,7 triliun itu utang belum lunasnya masih mencapai angka 63 triliun. Yang kedua adalah BUN yaitu obligor M Hasan, utangnya adalah 6,2 triliun dan kemudian utang belum lunasnya itu sebesar 72,1 triliun. Kemudian yang ketiga ada Bank Surya obligornya adalah Sudwikatmo, itu ada sekitar 1,2 triliun. Utang belum lunasnya itu sebesar 62,2%. Kemudian ada Bank RSI obligornya adalah Ibrahim Rizad, yaitu utang belum lunasnya sebesar 44,1%. Bersih Pak. Ya. Bersih Pak. Bersih. Saya kasih sedikit ini peringatan dulu ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat saja apa yang terjadi. Kita harus kasih peringatan dulu. Tolong, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kita yang dipilih rakyat harus setia kepada rakyat. Kita stop praktek-praktek usahaan, praktek-praktek merampok uang rakyat. Stop. Oke?